Jadi, ada beberapa ujaran atau ekspresi yang bisa digunakan untuk menanyakan. Jadi ini khusus untuk menanyakan tujuan, harapan ataupun niatan seseorang. Misalkan, what are you going to do? Going di sini bukan bermakna pergi, tetapi apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan. Jadi, ini terkait dengan rencana. Yang lainnya juga sama. Ini kan rencana untuk akhir pekan ini. Kemudian, apa yang Anda pikirkan terkait dengan bla bla bla? Apa yang Anda tuju untuk, atau apakah, maaf, kalau do berarti apakah? Apakah Anda memiliki tujuan terkait, ini tujuan. Kemudian, apakah tujuan Anda untuk, where juga bisa, berarti 5W 1H, khususnya 5W ya, where, what, itu bisa untuk menanyakan tujuan. What's your plan? What do you plan to do? Hukum katanya ini bisa kata benda, bisa kata kerja, dan ini. Kalau yang di sini kata kerja, apa yang Anda rencanakan? Kalau misalkan yang ini, yang nomor 7, apakah ini rencana Anda? Jadi, atau yang ini berencana, bisa diartikan berencana, kalau yang ini rencana, kata benda. Selanjutnya, selain will, selain yang tadi sudah dicoba, ini sudah, kita bisa menggunakan ujaran yang lain, tapi maknanya berbeda dari will. Kalau will, itu spontan, baru terpikir. Nanti kita bahas lebih dalam terkait tentang will ini. Jadi baru terpikir bisa menggunakan will. Itu salah satu penggunaannya. Kemudian untuk kelas 10 ini pendalamannya ada prior plan. Prior plan itu yang sudah terencana sebelumnya terkait dengan tanggalnya, harinya, sudah direncanakan sebelumnya, lebih matang. Kalau yang ini spontan, ini lawannya, yaitu prior. Nah, yang prior ini ada I'm going to, 1, I'm planning to, I fully intended to, I'm thinking of. Kalau yang lainnya lebih fleksibel, tapi khusus 4 ini merupakan prior plan. Sudah lebih terencana. Jadi I'm going to itu bermakna saya akan melakukan, kemudian atau saya berencana untuk, kemudian I'm planning juga saya berencana, saya mempertimbangkan terkait dengan saya memiliki tujuan, yaitu kemudian kalau I will go to, saya akan, I fully intend itu berasal dari kata full, fully, sepenuhnya. We would like, dari kata want itu ingin, would like juga sama. Jadi, saran Bapak, mumpung masih kelas 10 atau mumpung masih kelas 10, lebih baik mulai diarsipkan secara digital ataupun dicatat baik-baik, bisa diarsipkan dan diakses kembali ketika dibutuhkan ujaran-ujaran seperti ini. Dan juga harapannya bisa dipraktikkan. I plan to, saya berencana untuk. Nah, ini expressing willingness. Yang willingness itu yang spontan, yang tadi. Yang spontan, adapun polanya, seperti yang kita ketahui berarti hanya ada 3. Tapi yang perlu jadi perhatian ini menggunakan kata kerja pertama setelah kata will. Tadi sudah bagus ya.
bagaimana cara kita mengungkapkan kegiatan yang mendadak yang ingin kita lakukan. Jadi ini penggunaan expressing willingness atau penggunaan kata will itu sendiri. Misalkan, the phone is ringing. Telepon menyala, I will pick up the phone. Spontan dan segera dilakukan. Kemudian saya saja yang buka pintunya, I will open the door. Ketika there is someone at the door, atau ada seseorang di balik pintu, atau ada yang mengetuk pintu, ada tamu, gunakan ujaran ini, I will open the door. Ketika ada yang kurang fit, saya akan membelikan obat, medicine. I will buy the medicine for you. Jadi kosakata terkait dengan ini bisa dicatat ya. Kemudian I will pick you up at 7. Menjemput, pick you up. Dirasa kata kerja ini sudah cukup umum juga. Mudah-mudahan bisa diarsipkan. I will call someone. Saya akan menelpon seseorang. Kemudian, apabila mengekspresikan willingness ataupun niatan ini menggunakan kata will, ada kemungkinan seseorang merasa ragu-ragu terhadap keputusannya. Let's say, willingness ini berupa spontaneous decision. Decision itu sudah cukup umum, bukan sudah cukup umum, sudah umum untuk digunakan, dan banyak yang tahu juga, decision itu kan keputusan. Berarti keputusan yang spontan, maka bisa menggunakan I think ataupun perhaps. Misal seperti ini, not really sure, I think, nah saya pikir I will take a rest. Saya pikir saya akan istirahat saja. Perhaps, sama, I think, sama, dan juga perhaps bermakna saya berpikir ataupun mungkin. Sama dengan maybe, tapi kita bisa menggunakan yang ini. Ini juga salah satu kata atau kosakata yang harus atau wajib kita ketahui. I think I will go to your house at 7. Sama I think dan juga perhaps. Ini spontan, will spontan. Yang nomor 4 juga spontan, baru terpikir. Ketika diucapkan, namun belum dilakukan. Adapun situasi yang lain mengenai ataupun yang mirip untuk menggunakan kata will ini, I have a headache. Seperti yang tadi, maka jawabannya I will buy medicine, misalkan seperti itu. I will buy the medicine. It's hot here. Sama juga, kita bisa menggunakan I will turn on the fan. Misalkan, saya akan menyalakan kipasnya. I'm thirsty. Apabila sudah melakukan aktivitas, tentunya berpotensi juga untuk haus. I will drink something. Atau I will drink banana juice, misalkan. There is someone at the door. I will open the door. I left my book at your house. I will bring the book for you tomorrow. The phone is ringing. I will pick the phone up. Saya akan mengangkat teleponnya, kemudian atau I will answer the call. These boxes are really heavy. Box ini berat. I will help you. The floor is very dirty. I will clean the floor. I will sweep the floor, dan sebagainya. Saya akan membersihkan lantainya. Lawannya, yaitu to express the prior plan. Atau bagaimana menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan.
Jadi ekspresi-ekspresi yang tadi ataupun situasi yang tadi untuk will, kita fokus ke yang prior plan atau yang sudah direncanakan. Polanya ada 3. Be itu terdiri dari are, am, dan is. Tergantung dari subjeknya. You, we, they, sorry, they, you, we, ini are, ini I, kemudian he, she, it, itu is. You, they are, kemudian I am, she, it, is. He is going to go to the restaurant, seperti itu. Atau he is going to order some food by using GoFood. Nah, begini yang sudah direncanakan. Ini contoh-contohnya. Ini terjemahannya. Ini ujaran menggunakan bahasa Inggris, menggunakan going to. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, atau sebelumnya, I subjeknya am. They subjek to be-nya. I itu subjeknya, to be-nya am. They itu subjeknya, to be-nya am juga. They adalah subjeknya, maka to be-nya are. Kemudian she adalah subjeknya, maka to be-nya is. Khusus going to. Going to itu yang perlu jadi perhatian, kita menggunakan to be. I am going to buy a book. Ini kata kerja pertama, membeli. Saya sudah berencana membeli buku. Kemudian saya sudah berencana untuk mentraktir. I am going to treat you. Ini sudah ada terjemahannya. Maka ujaran-ujaran ini untuk mengungkapkan yang sudah direncanakan. Bukan bermakna going to itu bukan bermakna pergi, bukan ya. Tetapi sudah direncanakan untuk dilakukan. Dan tentunya apabila sudah direncanakan akan lebih baik jika ditambahkan kata keterangan seperti besok, minggu depan, dan lain-lain. Selain going to bisa menggunakan thinking of ataupun planning to. Misalkan, he is planning to go ke Jakarta. He is planning. Ini masih sama kata kerja pertama dasar tanpa akhiran. Tidak ada perubahan. Khusus untuk thinking of, karena di sini ada kata depan of atau preposition. Apabila ada kata of sebelumnya, maka menggunakan akhiran ing. Saya berencana membeli atau mendapatkan, di sini mendapatkan, get-nya ditambahkan akhiran ing menjadi getting. Ini juga membangun build menjadi building. I'm thinking of building, khusus yang ada kata depan of. I'm thinking of getting, I'm thinking of building. He's planning to go, I'm planning to go, itu masih sama dengan, atau karakteristiknya sama dengan going to. Khususnya dalam pembuatan kalimat. Thinking of juga sama dengan going to. Fungsinya cuma kata karakteristiknya bedanya di akhiran ini. Get menjadi getting, build menjadi building. Ini untuk negatif dan juga interrogatif. Negatif itu menyatakan tidak. Kemudian interrogatif itu menanyakan. Kalau kalimat positif itu berupa pernyataan. Untuk slide-nya sudah dibagikan di LMS ya. Bisa diperdalam untuk pola ini. Seperti biasa untuk pertanyaan dipindah ke depan saja. Kemudian untuk yang negatif tinggal ditambahkan
not. She will not. Di tengah-tengah notnya disimpan, disisipkan. Kemudian I would like to play tennis. Nah, would like to itu seperti yang disampaikan di awal juga, ini penguatan bermakna atau fungsinya sama dengan want. Want ya. Siska would like to study physics. Siska ingin. Jadi bermakna ingin. Tetapi kelebihannya would like itu lebih sopan. Sopan. Saya akan sangat senang atau lebih baik dirubah saja menjadi ingin. Terjemahannya saya ingin mengunjungi Anda suatu saat nanti. Saya ingin bermain tenis besok malam, would like to bermakna want atau bahasa Indonesianya ingin. Ada juga ujaran-ujaran lain atau kata kerja lain yang berkaitan dengan ini. Ini untuk memperkaya pembendaharaan kosakata kita. Intend berarti bermaksud, he intends to delete the photos. Dia bermaksud untuk menghapus foto-fotonya, ataupun would like-nya bisa diganti dengan want langsung. Apabila he, she, it menggunakan s. She wants to become your student, misalkan. Dia ingin menjadi murid Anda. Kemudian, they hope. Apabila ingin menggunakan s, berarti he hopes to meet you again next year. Dan selanjutnya yaitu di dialog juga kita bisa mengidentifikasi yang mana pertanyaan, kemudian yang mana pernyataan berkenaan dengan will ataupun going to, prior plan ataupun spontaneous decision. Yang ini pertanyaan, do you have any plans? Kata kerja biasa, do itu didampingi dengan kata kerja. My dad and I, ini subjeknya, my dad and I berarti they. Mereka. Ada dua orang, my dad and I are going. Jadi didampingi dengan are. We plan to go fishing. Kita berencana pergi memancing. Untuk I would rather, ini pilihan, preferensi, memilih ya. Saya lebih memilih untuk tinggal di rumah dibandingkan atau daripada pergi memancing. Jadi di percakapan ini kita bisa mengidentifikasi bahwa setiap orang memiliki rencana masing-masing, bisa mengikuti rencana orang lain ataupun rencananya sendiri. Apabila belum memiliki rencana, bisa mengikuti rencana orang lain. Maka Santi menanyakan kepada Clara, what would you like to do on the long weekend? Nah, di long weekend ini mau melakukan apa? Jadi sudah direncanakan oleh Clara, dia sudah berencana untuk baking cookies. Dan juga menanyakan kepada Clara, apakah akan sama seperti sebelumnya untuk baking chocolate chips misalkan, atau berbeda? Clara menjawab, ya, tetapi dia juga menambahkan, nah untuk tambahannya dia baru terpikir bisa menggunakan will. We will also try. Ini keputusan Clara yang spontan. Dia juga, ataupun Santi, pembicara di awal, menambahkan juga, I think I would like to bake cookies with Clara. Akhirnya Santi ini mengikuti Clara untuk bake cookies. Berarti would like itu sama dengan will ya. Apabila ini penguatan nih, I think I would like. Jadi I think itu masih ragu-ragu atau masih dipertimbangkan. I think, kemudian perhaps, seperti itu. Disiapkan pertanyaan ya untuk pemaparan materi ini.
silahkan cek kembali kolom chat. Ada link untuk absen akhir terkait Zoom ini. Nah, sebutkan nama, kemudian nomor absen apabila ada, tapi nama lengkap sudah cukup. Kemudian beri kesimpulan terkait pemaparan materi kali ini. Poin-poinnya apa saja yang sudah disampaikan. Di sini bisa ditambahkan di ujung sebelah kanan bawah, kesimpulan. Sebutkan namanya. Misal Ananda Banyu. Materi kali ini berkaitan dengan apa? Topiknya misalkan intention. Kemudian poin 1, poin 2, silahkan disimpulkan. Nanti dicek terkait siapa saja yang sudah menyimpulkan. Silahkan ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi, yaitu expressing intention atau ujaran untuk mengungkapkan intention. Good. Ini sudah ada yang mencoba, silahkan. Boleh nama dulu ya, yang penting namanya tercantum di sini untuk mengecek. Kita bisa manfaatkan, karena yang bagus itu apabila kita mengerjakan sesuatu, kita dokumentasi juga, begitu. Jadi ada bukti fisiknya. Bukti fisiknya yaitu ini. Nama lengkap, kemudian apa yang disimpulkan. Silakan. Baik, sambil menunggu, untuk tugasnya, ada 3 ya. Yang pertama, ada pilihan ganda. Di sini nanti pilih saja antara A dan B, yang A itu rencana, sudah terencana, kemudian ada yang baru terpikir, kemudian diputuskan. Dua-duanya sama belum dilakukan, namun kira-kira mana yang lebih tepat. Di sini ada kata I think, kemudian ada I will. Kira-kira plans atau instant decision. Itu pilihan ganda. Saya kira bisa diselesaikan sebelum Jumatan ya. Untuk pilihan ganda, insya Allah cukup singkat, hanya 8 pertanyaan. Kemudian, tugas yang kedua,
yaitu menggunakan going to. Jadi di sini ada 11 kata keterangan, 11 kata keterangan. Jumat malam, after class, setelah kelas ini apa yang sudah direncanakan untuk dilakukan, kemudian besok, akhir pekan ini, dan yang terakhir di hari Sabtu. Apa yang sudah direncanakan untuk dilakukan, untuk menjadi perhatian, yaitu kita menggunakan going to. Berarti harus diperhatikan penggunaan subjeknya. They, we, they, menggunakan are. You are going to, we are going to, kemudian I am, I berdampingan dengan am, she it berdampingan dengan is, he is going to, bla bla bla. Dan yang terakhir, yaitu gabungannya, ekspresikan intention menggunakan 9 ekspresi ini, 9 jenis ujaran, mulai dari I am going to atau perhaps I will, bla bla bla. Teknisnya sama seperti TTS. Hanya saja ini formatnya berupa esai ataupun berupa bagaimana kita mengisi kalimat di LMS-nya. Kira-kira seperti itu. Sudah ada Ananda Fauzan Alga. Good. Fauzan Alga, Pratama Zarman. Yang pertama, learn about how to use future tense. Will. Topiknya intention. Future tense itu banyak, betul. Dan topiknya intention ataupun niatan dan harapan. Kemudian, M. Naufal Raditya. Kesimpulannya dapat mempelajari pengucapan dan penulisan future tense. Good. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Dicek dulu. Partisipannya ada Aidil Akbar, silahkan mengisi linknya ya. Banyu, Ananda Banyu, Ananda Ramadan, Ananda Rashid, Ananda Riko Rasaki, Ananda Syan, dan juga Ananda Zuhdi. Baik, Ananda Fauzan, Ananda Naufal, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesimpulannya ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri sesi pemaparan topik atau pemaparan materi. Pak. Silakan. Ya, boleh langsung saja. Ada? Pak. Ya, silakan. Ini tugasnya terakhir dikirim kapan, Pak? Oke. Untuk deadline-nya maksimal jam 11 malam ya. Itu toleransi saja sampai jam 11 malam. Jam 8 jam 9 supaya nanti bisa tidurnya cukup, boleh. Sudah bisa dikumpulkan, tapi toleransinya sampai jam 11 malam. Begitu, Ananda Fauzan? Hari ini, Pak ya? Ya, hari ini. Akhir, nanti dicoba dulu, apabila deadline-nya masih kurang, ataupun perlu penyesuaian, nanti bisa dikoordinasikan untuk ditambahkan waktunya. Diusahakan hari ini selesai ya. Kalau misalkan kurang nih, Tat, kita ngomong ke Ustadznya lewat mana? WA. Ananda Riko bisa menghubungi melalui WA, nomornya ada di kolom chat ya, 081 322 841 930.
silakan bisa berkoordinasi melalui nomor tersebut. Siap, Ustaz. Ya, terima kasih Ananda Riko. Ada lagi? Boleh sambil cek. Oke, Ananda Fauzan. Dilihat dari kesimpulannya, poin pertama yaitu will. Apa bedanya will dan going to? Ya Ustaz. Apa perbedaan will dan going to? Ini untuk mengecek pemahaman. Oh, kalau will itu future tense, kalau going to itu present continuous. Oke, yang pertama future tense dan present continuous. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya itu kalau future tense itu yang untuk menyatakan kalimat yang belum terjadi. Kalau present continuous itu yang sedang dilakukan. Oke. Nah, ini diluruskan kembali ya. Yang future tense itu dan going to itu sebetulnya mirip. Jadi apabila kita bisa simpulkan, going to itu bukan present continuous. Present continuous itu sedang dilakukan. Akan tetapi going to itu yang sudah rencana. Misalkan I'm going to study in the next 4 years misalkan, atau in the next 3 years misalkan. Atau in the future. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian I'm going to visit my uncle next weekend. Jadi belum dilakukan going to itu. Kalau going to yang continuous, I'm going to the market. Itu continuous. Saya akan pergi ke atau saya sedang di perjalanan ke pasar misalkan. Itu continuous. Atau I'm doing my homework. Saya sedang melaksanakan atau mengerjakan PR. Tetapi kalau I'm going to do my homework tonight, saya sudah berencana mengerjakan PR. Itu ya. Mungkin bisa ditambahkan di kesimpulannya. Mudah-mudahan media Zoom meeting ini bisa digunakan untuk mengklarifikasi atau memperdalam terkait hal-hal yang mirip-mirip seperti ini. Good, Ananda Fauzan, terima kasih untuk menyampaikan pemahamannya terkait dengan poin 1, will, dan juga going to. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang ingin diklarifikasi ataupun ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, silakan. Apabila belum ada, karena sudah jam 11, dan dari kok ada? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik. I think that's all for today. Silahkan, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke nomor yang tadi. Bisa diinformasikan ke linknya, bisa diinformasikan ke kelas ya, apabila ada yang belum menyimak. Nanti insya Allah rekamannya di-upload secepatnya. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, bisa dimaksimalkan waktunya 20 menit atau 15 menit untuk mencoba yang pilihan ganda.